Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa bulan Maulid bisa jadi awal kebangkitan atau awal keguncangan besar. Kita menyaksikan aksi demo besar warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo lengser karena kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat memasuki bulan Maulid. Orang Jawa yang paham penanggalan tradisional tahu satu hal, bulan itu sering menjadi saksi gejolak besar baik di politik maupun kehidupan rakyat. Leluhur Jawa sudah menulis dalam kitab-kitab kuno, nalika mulut tiba bumi Nuswantara gonjang ganjing, kahanan negara goyah lan pimpinan diuji. Artinya ketika bulan Maulud datang, bumi Nusantara akan berguncang, negara diuji, dan para pemimpin harus membuktikan diri. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi setelah 17 Agustus 2025 dan di bulan Maulud nanti? Dan yang lebih penting, apakah kita sudah menyiapkan diri? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama, geger geden di pusat pemerintahan. Bulan Maulud selalu punya reputasi sebagai bulan membuka topeng. Dalam tradisi Jawa, ini adalah masa di mana rahasia terkuak dan kebohongan sulit bertahan. Setelah 17 Agustus, tanda-tanda geger geden mulai muncul. Beberapa menteri dan pejabat penting yang selama ini terlihat kompak mendadak saling sindir di media. Ada yang mengundurkan diri tiba-tiba, ada yang secara mengejutkan dipecat. Orang Jawa melihat ini bukan sekedar dinamika politik biasa. Mereka percaya ini adalah ulah sangkala, waktu yang memaksa pemimpin menunjukkan sifat aslinya. Bisa jadi ini terkait perbedaan pandangan tentang arah pembangunan atau karena tekanan dari luar negeri. Tapi yang jelas, bulan Maulud ini akan menguji apakah Indonesia benar-benar punya pondasi politik yang kuat atau hanya kelihatan solid di permukaan. Dampaknya, isu ini akan menjadi bahan empuk media internasional. Negara-negara tetangga termasuk Malaysia akan mengamati apakah kegaduhan politik ini mempengaruhi posisi tawar Indonesia di kawasan. Peristiwa yang kedua, sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia mencuat lagi. Leluhur Jawa punya pepatah, tetanduran ing wetan, rebutan ing kulon. Artinya ketika kita sedang fokus membangun di dalam negeri, ancaman sering datang dari barat. Di bulan Maulud nanti, kemungkinan besar akan muncul ketegangan di perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di wilayah Laut Ambalat atau perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah. Bisa jadi ini diawali oleh insiden kapal patroli yang saling klaim wilayah atau isu nelayan yang ditangkap. Dan biasanya kejadian seperti ini langsung memicu sentimen nasionalisme di kedua negara. Kenapa ini penting? Karena pada saat yang sama, kondisi geopolitik Asia Tenggara sedang panas. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok terus berebut pengaruh di kawasan, dan Indonesia-Malaysia berada di jalur strategis. Jika hubungan kedua negara memanas, akan ada pihak luar yang memanfaatkan situasi. Peristiwa yang ketiga, gerakan rakyat yang tidak diduga di Pulau Jawa. Sejarah Jawa mencatat bahwa bulan Maulid sering memunculkan geger rakyat, perlawanan yang datang dengan tiba-tiba. Dalam prediksi spiritual mengatakan akan ada aksi besar di salah satu kota di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Pemicu utamanya bukan isu politik langsung, tapi kebijakan ekonomi atau pajak daerah yang dirasa memberatkan rakyat. Aksi ini bisa berkembang dari protes kecil menjadi gerakan masif. Dengan ribuan orang turun ke jalan, media sosial akan memblow up peristiwa ini, membuatnya viral dalam hitungan jam. Yang menarik, biasanya pemerintah akan mencoba meredam dengan berbagai cara, negosiasi, penundaan kebijakan, atau penangkapan tokoh-tokoh penggerak. Tapi di bulan Maulud, energi rakyat cenderung sulit diredam. Dan kalau pemerintah salah langkah, ini bisa memicu gelombang ketidakpercayaan yang lebih luas. Peristiwa yang keempat, Indonesia mengambil jalur geopolitik yang tidak diduga.
Salah satu hal paling mengagetkan yang diprediksi akan terjadi di bulan Maulud adalah perubahan poros politik luar negeri Indonesia. Selama ini Indonesia dianggap bermain di tengah, tidak terlalu condong ke Amerika, tapi juga tidak memihak penuh ke Tiongkok. Namun di bulan Maulud nanti kemungkinan besar akan ada keputusan besar yang mengubah persepsi dunia. Bisa berupa penandatanganan perjanjian strategis dengan negara yang selama ini tidak diperkirakan, atau penolakan terhadap tawaran kerjasama dari salah satu kekuatan besar dunia. Efeknya, Malaysia dan beberapa negara ASEAN akan merasa perlu menyesuaikan posisi mereka, karena langkah Indonesia ini berpotensi mengubah peta kekuatan di kawasan. Peristiwa yang kelima, munculnya sosok yang disebut pemimpin baru yang membawa keadilan. Dalam budaya Jawa, Ratu Adil bukan sekedar mitos. Ia adalah simbol pemimpin yang muncul saat negara berada di persimpangan jalan. Seseorang yang membawa harapan baru. Bulan Maulud nanti bisa jadi panggung kemunculan sosok ini. Bukan dalam arti literal menjadi presiden saat itu juga, tapi mulainya pengaruh besar yang menarik perhatian rakyat. Mungkin ini adalah figur muda atau tokoh yang sebelumnya jarang muncul di panggung nasional, tiba-tiba menjadi populer karena sikap yang tegas, ide yang brilian, atau keberpihakan kepada rakyat. Media akan membicarakannya. Rakyat mulai mengaitkan sosok ini dengan ramalan leluhur, dan lawan politik mulai merasa terancam. Bahkan dalam skenario tertentu, sosok ini bisa mengubah arah politik nasional menjelang pemilu 2029. 5 peristiwa besar ini harus kita waspadai. Dalam tradisi Jawa, bulan Maulud adalah periode kritis yang sering menjadi titik balik sejarah. Dari geger di pusat pemerintahan, sengketa perbatasan dengan Malaysia, gerakan rakyat di Jawa, perubahan poros geopolitik, hingga munculnya sosok Ratu Adil. Semuanya punya potensi nyata jika dilihat dari kondisi politik dan geopolitik saat ini. Kuncinya ada pada 2 hal. Yang pertama, kesiapan rakyat untuk tetap berpikir jernih, jangan mudah terprovokasi, tapi juga jangan apatis. Yang kedua, kematangan pemimpin dalam mengambil keputusan. Karena di bulan Maulud, satu langkah salah bisa mengubah peta politik dan keamanan negara. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa bulan Maulid bisa jadi awal kebangkitan atau awal keguncangan besar. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.